terus gitu. Tapi yang paling berkesan ya pas manggung di masa pandemi kemarin gitu. Gimana tuh? Sempat saya dibawa ke polsek, Bang. Asli saya dibawa ke polsek. Belum ada ya? Belum ada. Cuman waktu itu emang kita kolaborasi sama gendangnya Astuti itu. Gara-gara ada gendang, jadi sebenarnya mau wah turun, lagu udah ganti Dayuni. Assalamualaikum Sobat Hajat, bersilaturahim kembali bersama kami, ada Dodoy Cikuray dan Loka dalam The Hajat. Oke Sobat Hajat, kali ini kita akan tampilkan Sobat Hajat yang mungkin terbiasa di dunia hiburan hajatan. Langsung aja kita panggil Japra. Halo pesona, asik. Aku terpesona. Cukup itu aja, sehat-sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa, baik banget. Asik. Baik Kang bisa. Japra. Yes. Japra ya? Saya. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Muhammad Jetli. Asik. Cuman karena Benar, sering benar. panas tinggi juga jadi Muhammad Hasan. Muhammad Hasan. Keren ya? Keren. Baru tahu asli beneran. Cuman di sini yang tahu nama asli saya. Kang Japra, sibuk apa? Lagi sibuk mempersiapkan buat kembali manggung lagi. Masih manggung. Insya Allah. Ngomong sebenarnya Japra ini saya sering lihat seorang Japra ini kan sebagai vokalis ya, Vokalis. di band wedding, juga MC juga. Pernah saya lihat postingannya bikin jam juga. Sebenarnya yang intinya apa sih? Intinya sih saya tukang macul aslinya. Enggak. Kan baru tahu lagi kan? Iya, karena iya. Kalau teman-teman sering bilang sih saya dipanggil UHA. Unggal hajat ada. Unggal hajat aya. Aya. Iya deh. Termasuk Hansip juga berarti. Hansip pernah juga waktu itu karena emang kebutuhan buat Pendor balon juga kan? Pendor balon kan? juga, iya benar. Saya pernah tuh, saya mah apa aja lah saya gabruk, yang penting jadi duit. Jadi sebenarnya kenapa sih milih industri hajatan? Gitu? Industri hajatan saya pilih karena hanya hajatan yang bisa menerima orang-orang seperti saya. Gitu. Iya, tuh jadi pedagang nggak mungkin saya tuh ya. Jadi tukang tatami nggak ada yang nyuruh saya gitu. Tapi tukang macul katanya. Itu biasa. Tukang balon juga kan? Iya, tukang balon juga. Intinya sih kenapa saya pilih hajatan karena emang hajatan yang bisa memberikan kehidupan kepada saya. Jadi nyari duitnya dari Nyari hajatan, duitnya di situ. Ya. Saya sih pengennya nyopet juga sih, cuman takutlah ya. Janganlah. Jangan. Yang ada di sini jangan ya. Pokoknya kalau bisa sih cari nafkah yang halal. Berarti saya. Kesibukan akhir-akhir ini persiapan manggung. Persiapan manggung lagi Bareng, karena bareng Blue band Mondays, atau- bareng temen-temen dangdut juga ada sih. Dangdutnya namanya berarti ya. Da Astuti saya. Asik. Itu temen Astuti. Boleh. Bandnya belum Monday berarti. Bandnya Ya, belum ada. sekarang. Anak BM. Gitu ya. Terus kesibukan lainnya? Kesibukan lainnya masih mempersiapkan anak ketiga. Anjir. Karena anak saya udah 2 ya, jadi saya mempersiapkan untuk anak ketiga, insya Allah. Doain ya teman-teman semuanya. Amin. Kesibukan lainnya juga nggak terlalu sibuk amat sih, saya malah nyari kesibukan sendiri gitu. Awal karir ke dunia wedding. Apa dulunya pernah ngeband apa gimana? Iya, saya basicnya anak band banget lah. Anak band ya? Gila, anak band sama Kelihatan anak kok dari rambutnya. Yoi. Anak band sama anak nongkrong. Yang jelas saya bukan anak tetangga saya ya. Anak band saya emang dari kecil udah ngeband, dari sebelum lahir udah ngeband. Mantap. Dari SMP saya ngeband, saya suka musik karena saya emang ada garis keturunan garis keturunan. Enggak, waktu itu pegang apa? Emang udah Saya pegang janji pegang mereka. strum. Saya pegang janji mereka yang mulai ngeband. Enggak, saya dari dulu. Saya termasuk orang yang istiqomah loh. Istiqomah, insya Allah saya istiqomah sekali, gila. Dari saya pertama punya band, saya emang udah jadi vokalis. Oh iya.
sampai, kalau sampai sekarang. Sampai sekarang istiqomah banget gitu ya. Karena emang saya blow on kalau main musik. Tapi bisa main gitar nggak? Enggak, saya cuman tahu kunci dasar aja. Oh. ECGD. Udah itu aja. Tinggal putih. Saya sempat mau dikursusin waktu itu, dikursusin keyboard. Enggak cocok jari saya gitu. Kursusin gitar, enggak jarinya emang hareras gitu saya. Kalau misalkan ini ada jambuk lutut gitu. Jambuk lutut gitu. Nggak nyampe. Saya emang hareras banget lah ya. Saya Waktu enggak fleksibel. Berarti mulai SMP. SMP saya udah mulai nyanyi. Sebenarnya dari Tahun seberapa? Tahun dari berapa? saya lupa tuh tahunnya berapa. Dari SD saya udah ikut-ikutan kayak lomba-lomba gitu ya, pernah ada ya. Kayak lomba pupuh gitu saya pernah ikut tuh lomba pupuh mijil. Waktu itu saya nyanyiin lagu pupuh. Ih, saya dapat juara. Harapan anjir. Harapan seorang. Harapan K5. Ibu saya sampai terharu, anak aing menang buku hadiah nagih. Jadi maksudnya harapan dia berharap juara gitu. Berharap juara. Tingkat RT ya. Tingkat enggak lah. Tingkat RW lah. Udah naik seetik. Tapi emang basic saya nyanyi sih, saya suka nyanyi dan istri saya juga mungkin menerima saya menjadi suami karena suara saya nggak bagus-bagus banget. Emang kenal di ini, Apa? kenal di tempat hajat gitu sama istri. Enggak, justru karena waktu saya ngeband biasalah aura vokalis ya. Kamu Yoi. Langsung saya hit waktu itu. Bah, pokoknya asik lah di dunia hajat itu buat saya menjadi warna baru buat kehidupan saya. Enak ya, maksudnya Enak banget nyari duit sambil hiburan gitu. Iya. Enggak kerasa. Kalau kata orang Sunda mah apa ya? Duit beuteuh, Ya. beuteng seubeuh Ya, jadi benar. hajatan gitu kan. Enak kan? Kan kelina. Enak. Pada anak hati. Insyaallah ya. Emang di hajatan iyalah gimana nggak enak coba. Kita berangkat menghibur ya, Ya. menghibur Tamu tamu dan ini yang punya hajat juga sih. sohibul Sohibul hajat lah gitu ya. sohibul hajat. Kita apalagi di posisi saya ini sebagai entertain ya. Entertain itu kan sesuatu yang kita sukai, Ya. sesuatu yang kita hobi Memang- lah memang gitu dari ya. hati kan. Dari Kerjanya hati dari banget hati. gitu deh. Jadi berangkat kerja juga nggak punya beban gitu. Betul. Karena saya akan berbahagia di sana nanti gitu ya kan. membuat orang lain bahagia, Bahagia. kita juga bahagia. Kita juga bahagia. Kalau kerja dari hati pasti nyampainya ke hati Ke juga. hati gitu juga. kan. Tapi kalau saya kerja dari hati nyampainya ke istri saya. Duit Duit. Orang. Berarti selain itu, selain ngeband, usaha apalagi sih yang pernah atau yang sekarang lagi ini atau yang pernah gitu? Kabarnya Yang- pernah bikin apa tadi, jam dinding apa? Iya itu Oh, iya, itu saya sih lihat sebenarnya postingan aja gitu. itu sih sebenarnya lebih ke efek ya, efek corona itu. Oh, iya. Karena sepi Benar, job. benar. Iya karena itu Karena hampir Memang terdampak juga ya? emang hampir berapa bulan coba itu kita libur. Setahun lah. Setahun lah ya. Kita juga. Libur sih paling sampai bulan Maret sampai Agustus. Agustus. Mulai dibuka Ah. lagi kan. Iya karena itu jadi bete di rumah kan gue ngerjain apaan gitu ya. Akhirnya searching ngelihat ini bagus gitu. Tapi sempat belajar juga saya Ya. belajar buat ngerjain bikin sendiri? Bikin sendiri. Oh. Ya sama temen Itu sih. bahannya dari kayu. Dari Kayu apa? multiplex. MDF. Oh, multiplex ya. multiplex. Maksudnya tuh emang kan tadi tangannya Tiana kan nggak cocok. Main gitar nggak cocok, main keyboard nggak cocok. Nggak cocok di air ya. Tapi saya emang cocok ini pegang alat-alat berat. Kayak beko itu kan alat berat saya pegang. Baru dipegangin kayak gitu. Pegangin. Tapi Tapi sempat rame berarti, maksudnya lah lumayan atau lumayan tuh emang pas masa pandemi itu kan emang saya nggak ada pemasukan sama sekali ya. Tapi alhamdulillah gitu mencukupi buat dapur karena dari itu. Gitu. Itu kan juga proses kreativitas juga ya. Betul. Tapi lebih ke bakat sih itu. Bakat kebutuhan. Butuh nangis like mengsong saeutik. Sebenarnya emang nggak bisa maksudnya ngukur aja salah gitu kan. Tapi karena yang saya butuh duit. ya itu saya tuh meragukan itunya kan ukurannya harus tepat, presisi segala macam gitu teh. Tadi diajar gitar aja nggak bisa gitu. Saya juga sebenarnya punya pemikiran kayak gitu. Ini saya bisa enggak gitu ya. Tapi karena tekanan juga akhirnya saya harus bisa gitu. Tapi alhamdulillah sih selamat sampai tujuan. Masih nggak sekarang?
Sekarang masih cuman sama anak-anak gitu. Karena kan itu sebenarnya lebih ke proyek ke tadinya Karang Taruna. Oh di desa aktif juga berarti. Aktif, saya aktif banget gitu. Kalau speaker aktif lah saya. Calon RWD ya. Insya Allah 2024 saya menjadi calon kubu lah. Amin ya. Amin ya, doain ya. Amin. Tapi saya belum siap, kebayang gak sih pas ada job manggung itu, kuna kemana ke manggung sih? Enggak lah itu, saya tetap di musik aja lah, Insya Allah. Ngomong-ngomong corona nih, efek corona ya. Yang jelas kan Agustus hajat udah dibuka ya. Cuman hiburan memang masih dibatasi ya. Itu kan efeknya sampai sekarang kan masih terasa ya. Maksudnya tidak seramai sebelum ada corona gitu loh. Ada nggak pengalaman yang selama dalam waktu dekat ini yang bikin selama manggung gitu loh sampai berkesan apa? Gitu. Dan kalau berkesan sih karena kan saya ini termasuk musik itu kan selalu berpindah-pindah tempat ya. Dan ketika berpindah tempat juga pasti ketemu orang baru, suasana baru gitu. Ya, pasti kesan ada terus gitu. Tapi yang paling berkesan ya pas manggung di masa pandemi kemarin gitu. Gimana tuh? Sempat saya dibawa ke polsek, Pak. Asli saya dibawa ke polsek. Emang penyesalan? Ya kan karena emang sebenarnya kan manggung secara nasional kan emang nggak boleh kan? Ya nggak boleh. Cuman kan saya juga di situ sebagai musik pengiring karena waktu itu kalau nggak salah ya waktu saya menghadap juga kan boleh ada musik cuman sebagai musik pengiring aja gitu deh, tidak untuk hura-hura ataupun karena posisi di situ juga saya sebagai kan kita bawain pop juga ya, bawain pop, religi sama Belum Andai ya? Belum Andai. Cuman waktu itu emang kita kolaborasi sama gendangnya Astuti itu. Gara-gara ada gendang, gitu. Katanya mau wah turun, lagunya ganti Dayuni. Jadi pas emang itu shock saya benar. Emang ada yang joget, ada penonton joget apa gimana? Kalau yang joget sih nggak ada, cuman kan request ya gitu, request maksudnya kalau bawain lagu dangdut cuman by request gitu. Kan tadi gendangan teh enakeun belekak-belekuk lah. Sebelekuk 1000 coba aja. Ada belekuknya gitu ya. Sebelekuk 1000. Terus ya, tapi secara ini sih emang kita nggak jadi masalah juga karena kan lebih ke edukasi ya dari kepolisian juga lebih mengedukasi kita buat para musisi bahwa di masa pandemi ini bukan berarti mereka nggak peduli sih sebenarnya. Tapi mereka juga lebih ke apa sih namanya bahasa Sunda mah karunya gitunya. Karunya ka urang teh karunya takutnya malah kita menjadi penyebab gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah sih semuanya lancar ya. Terima kasih buat Bapak polisi yang sudah menangkap saya. Bukan menangkap sih, bukan menangkap. Mohon Pak. Kapan-kapan kalau ada job boleh saya. Gitu. Tetap pakai prokes. Tetap. Dan justru itu. Enggak, waktu itu juga sebenarnya manggungnya udah pakai protokol. Udah. Karena saya ya khususnya sama teman-teman band gitu ya, itu sangat menjunjung tinggi protokol kesehatan. Karena setiap kita mau main juga kan kita semprot dulu. Karena ketakutan juga bukan hanya untuk mereka-mereka yang memang takut corona gitu ya maksudnya. Kita juga sebenarnya takut, tapi manggung tidak takut dengan rasa takut. Saya juga kita juga ngerasain ya sebenarnya jujur kita paranoid. Awal-awal corona ada job beberapa saya tolak. Beneran karena memang takut sebenarnya, cuman lama-kelamaan wah kalau begini terus saya nggak makan dong. Ya dengan segala konsekuensinya, cuman ya tetap protokol harus kita pakai ya. Sebenarnya justru yang riskan tuh kita sebagai pelaku hajat ya, yang banyak ketemu orang, banyak ya gitulah. Makanya banyak teman-teman kita juga dari fotografer yang pada akhirnya membuat sebuah aturan yang ada permintaan dipoto pakai handphone segala macam. Itu kan salah satu pusat yang bisa menyebarkan gitu ya istilahnya kan. Makanya emang mohon maaf gitu kan, gimana lagi kita mengikuti protokol kesehatan juga gitu untuk menghindari hal itu. Termasuk mungkin di hiburan kadang kan mic
ada yang nyumbang lagu gitu iya, kan ya. Iya, bikin kayak bikin simulasi ya. Simulasi gitu ya. Simulasi Makanya kan khusus kita ya. close mic sampai dibikinin Tuh, buat siap. Lumandai khusus. Kan dia close mic-nya. Di tengah tim naon close mic teh. Nah, ini. Close mic Sign, itu kan sign. jarang ya, jarang Ya. kalau misalkan kalau manggungnya di gedung-gedung sih mungkin pada ngerti gitu ya. Cuman Terus kalau itu pas waktu itu dibubarkan ditangkap gitu ya. ditangkap. Masalahnya Tadi kan bilangnya ditangkap kamu. borgol orang enggak di borgol juga, malah di sana dikasih kopi. Mau makan apa? Cakep. lebih diedukasi Tapi mungkin ya. di edukasi sih. Saya maling ayam gitu. Tapi emang anjir baru kali ini gitu loh. Anjir manggung sampai dibawa ke polsek. Baru kali ini gitu enggak ada gitu. Terkecuali urangna bari manggung pesta narkoba anjir. Ajar tangkap gitu kan anjir. Tapi di wilayah rokok tuh Dibere. Sabatang. Bagi itu 5. semua personel apa? Iya semua personil karena kan waktu itu emang mungkin lebih ke kayak intinya mana kurang diberi edukasi supaya datang ke polsek gitu deh dengan cara intinya masuk KTP-nya kesiniin, KTP-nya siniin. Kalau enggak alatnya saya bawa nih, saya mau manggung di polsek. Itu takutnya kan akhirnya Yaudah bang ngejam aja yuk. Enggak, pertanyaannya pada waktu itu dibayar nggak sama yang ngajak? Alhamdulillah dibayar. Alhamdulillah. Karena kan sebelum itu juga saya kan nelpon dulu, Pak. Ini gimana? Izin udah beres, kata saya tuh. Semuanya udah beres. Gimana kita datang aja? Iya datang aja, katanya. Tapi musiknya emang yang edukatif ya, maksudnya Slow lah gitu slow ya. gitu. Karena kan buat pengiring aja, katanya. Ya udah saya mah datang gitu. Alhamdulillah. Cuma punya kesan. Oh saya itu maling naon mana? Saya sampai difoto gitu. Pakai nomor gitu. Tapi baik. Jadi buat pengalaman kita juga. Ternyata dari Saya sampai cai mataan itu. Ya iyalah kalau mata nggak ada cainya gimana? Minum haus. Film yang satu ini emang Haus aja. kocak beneran. Haus tuh. Aduh udah hajat ya, sukses terus. Amin. Emang menjiwai banget ya sebagai penghibur, emang ngehibur. Iya saya makanya sebagai laki-laki penghibur. Berarti enggak. Selain MC, vokal, band, dangdut juga kayaknya ngelawak juga ya di hajatan ya. Stand up saya. Stand up saya. Saya boleh nanya nggak? Boleh. Pas Boleh. ingat nggak sih kita lebih enak ditanya. karena saya biasa lah, maksudnya jiwa MC-nya keluar. Yang MC oke ya dia yang benar. Kita pertama ketemu kapan sih? Waduh. Aduh kata poho orang. Kita ketemu kapan ya? Harus Pokoknya Kalau saya masih ingat kalau nggak salah ya, kita tergabung ada kerjaan wedding di salah satu planner. Kita sama-sama vendor kan waktu itu ya. Ya sekarang dulu juga memang seperti itu. Maksudnya dulu kan sebelum zamannya apa ya? Sinergi. iya waktu ya? itu masih Ah, sinergi. iya, Waktu masih itu lama sinergi, banget belum ada berarti ya. Monday. Paiman ya. Ricky ya. Ya. Itu pertama saya masuk wedding tuh. Oh, Itu gitu. pertama kan kita ngangkatin sound aja sendiri. Sekarang udah enak, sekarang mah anak-anak belum mandai enak. Tinggal berangkat bawa gitar, woi gaya dulu mah saya tuh bawain portable, bayar 50.000. Enggak, yang saya ingat mah sampai ke bawa kursi sorangan-sorangan. Oh iya. Benar. Waktu itu sama Ricky, berarti duluan Ricky apa bareng Duluan sama Ricky. Ricky? Bareng. Oh bareng ya? Di sinergi bareng sama Bareng. Ricky. Ricky gitar. Si Rizky, Rizky, oke, ya, vokal juga. Si Rizky duluan. Berarti kamu Saya menggantikan tahu, saya posisi masih dia ingat. kah? Enggak menggantikan, justru saya jadi Sempet bareng. partner si Rizky. Iya, Jadi jadi partner. dua Jadi vokal. vokalnya 2 cowok semua. Kan serem. Itu juga rada gimmick. Kan setahu saya ya band wedding itu vokalisnya cewek sama cowok gitu ya. Ini cowok semua, ini yang jadi cewek siapa gitu kan. Saya takutnya dijadiin cewek. Tapi bisanya. Bisa. Alhamdulillah bisa sejalan seuyunan. Rizky yang kalau lagi nonton sukses ya, dia sekarang udah sukses di luar kota. Ya, Seneng saya karakter vokalnya. Ngeri lah ya. Pokoknya asik lah ya. Harus Pokoknya buat hiburan kalian, terus ya. hiburan terus. Makanya awet muda saya tuh. Si Kurai.
anak saya pernah dipoto ya sama Bang Denok Silok kayak kenang-kenangan. Terus Bang ada pesan teh untuk di profesi, anggap ini sebuah profesi ya yang Japra pilih gitu ya, di profesi hiburan atau musik atau band atau dangdut apalah apapun yang jadi vokalis, ada nggak pesan-pesan buat anak-anak sekarang atau anak yang apa ya istilahnya sama hobi lah mungkin ya, satu punya hobi di musik, cuman dia belum bisa nentuin ke arah mana gitu loh. Soalnya kan jalur musik tuh banyak ya, banyak banget. Iya, jadi sebenarnya gini sih, dari pertama saya ngambil keputusan buat jadi, saya musisi bukan sih ya ini. Jadi maksudnya di dunia musik gitu ya, sempet juga ditanyain sama keluarga tuh, lu yakin mau maksudnya mau di musik aja gitu ya? Ngajanjikeun teu gitu teh. Karena kan selama ini stigma ataupun yang karena teh mindset orang-orang itu kan di musik sih kudu senang-senang doang gitu teh. Tapi akhirnya setelah saya jalanin ternyata bisa juga gitu. Selama kita kayak sih ngaranna teh nya kayak totalitas. Iya, totalitas, fokus, konsisten. Intinya jangan ragu lah, karena emang di hajatan salah satu solusi buat musisi mencari nafkah. Bener nggak? Enggak, bukan hanya musisi, tapi teman-teman foto juga ngerasain, bener nggak? Kebayang nggak sih kalau nggak ada hajatan, anjir, event, gitunya. Makanya saya selalu berdoa semoga tahun ini banyak yang kawin gitu. Amin. Setiap tahun saya berdoa lagi, nggak usah, jangan dilarang lagi gitu. Jangan dilarang lagi Pak, kasihan Pak. Jatnya gitu. Ya buat teman-teman yang sekarang mungkin ya ada yang lagi main musik, nggak tahu nih bingung arahnya kemana, kita coba aja di wedding, di hajatan gitu ya. Karena di sana juga kan banyak sekali musisi yang menggantungkan hidupnya di hajatan. Dari dangdut, kebayang dangdut sakuningan berapa gerak, tukang kecrekna, mandolin, suling, gendang. Banyak gitu ya, emang di hajatan solusi mereka buat nyari uang di situ. Jadi memang menjanjikan ya. Menjanjikan kalau kitanya istiqomah, kalau kitanya benar-benar gitu ya, maksudnya serius gitu ya. Profesional. Pernah kan Japra katanya tadi aktif juga di desa ya, walaupun belum masuk ke jajaran pemerintahan desa mungkin ya. Insya Allah. Baru Karang Taruna atau apa gitu kan. Aya tuh keinginan memajukan anak-anak muda yang khususnya di desa tempat Japra sendiri gitulah. Pengen karena kan termasuk di desa saya itu yang jadi penyanyi cuma saya doang. Bener. Karena kan biasanya setiap desanya aya penyanyi singer. Di desa saya itu nggak ada, bener, nggak tahu kenapa ya. Tepan aya cenah. Nya kan karek kurang doang. Kurang ge hayang aya penerusna. Hasan itu dia. Jilid 2 anjir. Hasan Jilid 2. Gitu pengen edukasi teman-teman. Jadi sekarang juga udah mulai sih kayak ayo teman-teman yang suka gogonjrengan nongkrong. Ayo kita arahin. Ini loh musik-musik di kafe nih musik-musiknya kayak gini, kita kasih arahin musik-musik buat main di kafe tuh kayak gini, buat di wedding kayak gini, buat karena kan memang benar kata Om Dodoi bilang ya, karena di musik itu kan banyak, dan akhirnya ketika kita mau jadi musisi kan akhirnya ada yang jadi gurunya gitu, guru musik gitu ya. Ada yang emang ke wedding, ada yang emang ke berkarya gitu ya. Tinggal pilih aja gitu. Semuanya sih kalau dilakukan secara serius juga menghasilkan. Dan tentunya mungkin lebih positif ya daripada sekarang nongkrong-nongkrong sampai katanya kan kalau kata orang dulu kan anak nongkrong gitaran terus ya mabok lah apalah gitu ya. Mungkin dengan adanya Kang Japra seperti itu kan bisa membantu mereka ke arah yang lebih positif. Kalau udah melangkah ke arah situ menurut saya sih ya ke arah profesional ya, dituntut untuk lebih serius, mau nggak mau yang kayak begitu belum negatifnya pasti tinggalin sih. Pasti tinggalin. Saya harus fokus di sini loh. Iya. Kita juga mungkin semua orang udah pada tahu lah ya. Maksudnya anak musik kumaha sih gitu ya. Untuk ke awewe cenah loba gitu. Urang mah kabeh teu. Wah, jauh tidinya tuh. Rencana ke depan entah itu
di jalur tetap jalur musik ya. Maksudnya entah itu sama Belum Andai apa Asusi apa gimana. Ada rencana ke depan gimana? Apa mau bikin album, bikin rekaman? Impian lah. Impian lah ya. Kalau bikin album kayak bikin karya sebenarnya udah banyak yang nantangin ini. Cuman sibuk bahas lagu. Kayaknya Dahajat juga nantangin ya. Dahajat juga nantangin. Kayaknya nantangin ya. Insya Allah, tapi ya sudah mulai lah. Kemarin juga sempat record Belum Andai udah bikin 2 lagu. Ima udah rekaman maksudnya. Udah rekaman. Lagu sendiri ya? Lagu sendiri. Mudah-mudahan lah secepatnya judulnya nanti aja ya. Surprise ya. Yang pasti sih nanti konten berikutnya sama Belum Andai. Yo, semua harus undang kami siap. Jajak undang kami Belum Andai jajak. Biar kita lebih seru ya kalau banyakin ya. Oke. Ada lagi nggak pesan yang mau disampaikan yang lebih serius lah? Lebih serius ya? Tadi mah dah heureuy wae. Intinya sih gini buat teman-teman yang suka musik ya, khususnya adik-adik nih, buat khususnya yang anak-anak kecil, buat saya nggak ke anak-anaknya aja ya, lebih ke orang tuanya juga ya. Buat kalau ke orang tuanya saya pesan kalau misalkan emang si anak itu suka musik, support aja ya. Gitu, jangan sampai dilarang dengan alasan stigma musik itu nggak bener gitu. Disupport aja dulu, nanti kita kan nggak pernah tahu si anak ini jadi apa gitu. Selama itu positif, support aja. Terus buat adik-adiknya juga jangan takut lah jadi musisi gitu, karena sekarang zaman udah mudah gitu ya. Kalian berkarya nggak kayak dulu gitu kan, bikin demo kesini-sini. Kalian sekarang udah enak banget ketika kalian berkarya masukin YouTube ya kan. Tahu-tahu viral ya kan, terpesona. Tuh, serius banget. Jangan keren banget seriusnya. Saya nggak pernah serius. Kalau saya serius bubar. Mau payu. Bener. Asli. Aneh justru kalau Japra serius, asa aneh ya, gitu. keunikannya memang di situ ya, ketidakseriusan itu. Ketidakseriusan itu. Tapi dalam berkarir sama menjalani hidup memang harus serius. Harus serius. Saya berumah tangga juga serius. Asik. Mulai serius ya, tegang ya. Kasih backsound. Oke Kang Japra, mungkin itu aja ya yang bisa kita bagi dengan Sobat Hajat. Mudah-mudahan ada manfaat, ada hikmah, ada yang bisa dipetik, bisa menjadi inspirasi buat Sobat Hajat. Amin. Amin. Dan terima kasih sekali lagi buat Kang Japra, juga buat Kang Enbek. Terima kasih cireng ya ini. Hei, ini Sorry, favorit. tadi tawaran Favorit saya ini, walaupun saya vokalis, saya sukanya gorengan malah. Tapi nggak ngaruh ke suara kan? Ngaruh sih. Oh ngaruh. Enggak lah, nggak ngaruh. Oke, mungkin sekian ya. Jangan lupa komentar-komentar dari Sobat Hajat semua sangat kami tunggu demi berkembangnya channel ini, biar channel ini lebih asik, lebih luas dan lebih cerdas. Komentar cerdas para Sobat Hajat sangat membantu buat kami. Wassalamualaikum, tetap di The Hajat Sah.